Salve Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, pecinta renungan Katolik. Hari ini kita bertemu dalam renungan harian Katolik yang diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 43 sampai 49. Yesus menyampaikan wejangan ini kepada murid-muridnya. Tak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Mengapa kalian berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kalian tidak melakukan apa yang kukatakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan sabdaku serta melakukannya, aku menyatakan dengan siapa ia dapat disamakan. Dia itu sama dengan orang yang mendirikan rumah. Ia menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena dibangun dengan kokoh. Sebaliknya, barang siapa mendengar sabdaku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika dilanda banjir, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Allah. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini, Yesus menyoroti perkataan, ucapan yang keluar dari mulut kita sebagai sebuah dari yang ada di dalam hati kita. Oleh karena itu, sebagai orang yang mengimani Kristus, kita harus was-was saat mengeluarkan kata-kata dari mulut kita. Sebab kata-kata itu bisa saja menjadi racun bagi orang lain. Bila kita tidak terlebih dahulu mencerna dengan hati dan pikiran kita akan apa arti dari ucapan kita itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, di dalam peribahasa Batak ada dikatakan, girgir manangi-nangi, bakul makatahun. Peribahasa Batak ini berpesan agar kita sabar, tekun, mendengar. Tapi untuk mengucapkan, kita harus sungguh-sungguh hati-hati. Dengan mendengar, kita akan mendapat banyak pengetahuan. Dengan berucap, bila tanpa pengkajian yang mendalam, dapat menjadi bumerang, dapat juga menjadi pembawa kehancuran bagi orang yang mendengarnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dalam Injil hari ini juga Yesus berkata, apalah gunanya kita memanggil Tuhan, Tuhan? Semua itu akan sia-sia bila kita tidak melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan mengkehendaki agar kita sesama manusia dapat menjadi terang bagi sesama, dapat saling meneguhkan iman. Bahkan Tuhan mengatakan, orang-orang yang menyebut Tuhan, menyatakan percaya kepada Tuhan tanpa melakukan perbuatannya, ibarat orang yang mendirikan rumah di atas pasir atau di atas tanah tanpa dasar.
sehingga begitu datang banjir, maka rumah itu pun akan porak-poranda dan sangat besarlah kerusakannya. Tuhan menginginkan kita mengimani Tuhan dengan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, agar kita pun disamakan dengan orang yang mendirikan rumah dengan lebih dahulu menggali dalam sampai kita menemukan batu dan mendirikan pondasi di atas batu itu, sehingga saat datang badai, banjir besar, rumah itu tidak mengalami kerusakan apapun, karena ia berpondasi pada batu yang kuat, pondasi yang kokoh. Pondasi yang kokoh dalam iman adalah Yesus. Bila kita ingin membangun iman kita kepada Allah, kita harus berpondasikan pada sabda Allah, pada Yesus sendiri, dengan melakukan segala yang Ia perintahkan terhadap Tuhan, sesama, dan alam. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, semoga sabda Allah bagi kita hari ini meneguhkan hati kita, iman kita, semakin menyadari bahwa iman tanpa berpondasi pada Yesus hanyalah iman yang kosong. Iman tanpa perbuatan adalah kehampaan. Marilah kita pupuk iman kita dengan segala perbuatan yang berkenan bagi Allah. Amin. Tuhan memberkati.